Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Oke guys, kalian tahu kan sekarang di sebelah gue ini siapa? Kenalan dulu dong. Oke. Siapa? Halo, nama saya Rudy. Biasa dipanggil? Wahdi. Oh ya benar. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat di IG kita, di sini kita sedang mengadakan Q&A untuk Sekprov PMVBI Jawa Barat kita. Nah, langsung aja ya kita baca pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Yuga Chen. Ingat gak kok kapan pertama kali ikut organisasi Sekber dan waktu itu jadi apa? #Sekber. Pertama kali saya ikut dalam organisasi Sekber itu dari umur 10 tahun. Itu sebagai anggota PMP. Nah, tapi kalau untuk ikut sebagai kepengurusan di provinsi, Sekber PMPBI Pemuda Budayana Provinsi Jawa Barat, itu 2 tahun yang lalu. Lebih tepatnya di kepengurusan Koyendi, saya menjabat sebagai staf DPD IPGABI Jawa Barat. Pertanyaan kedua dari Budianto_J. Gimana perasaannya setelah menjabat sebagai Sekprov? Famous. Bener gak? Oke. Menjabat sebagai Sekprov. Sebenarnya menjadi Sekprov ini semua orang bisa. Tetapi kita harus memiliki kemampuan untuk berorganisasi. Nah, mungkin saya diberi kepercayaan oleh teman-teman untuk menjabat sebagai Sekprov, tetapi saya tidak menjadikan jabatan saya sebagai sesuatu yang tinggi. Saya di sini sama dengan teman-teman pemuda budayana yang lain, dan kita sama-sama saling mengarahkan kemana arah kita, lebih tepatnya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Gila, humble banget ya ketua kita. Humble banget, tapi masih single, bingungnya. Ya, Biarin ya. Lanjut. Ini kok pertanyaan dari gua, Rio_Irwanto. Kapan jadian kok? Wah, jadian. Ditanya jadian ya? Iya. Oke. Kan udah jabatan udah ada gitu. Ya. Nama udah ada, muka ada. Oke. Kurang apa gitu? Kurang apa? Oke. Perlu diklarifikasi ya. Oh ya, silakan. Jadi saat ini memang saya single. Oh, ya. Single ya. Ya. Single. Nah, untuk jadian saat ini saya masih nyaman dengan kesendirian saya. Saya fokus untuk karir saya. Kalau untuk masalah jodoh, itu akan mengikuti setelah saya mendapatkan kesuksesan dalam karir saya. Ya, ditunggu ya. Tunggu sukses. Oke. Pertanyaan ketiga dari Vika Octavia_. Kenapa harus aktif di organisasi Vihara menurut Koko? Kenapa harus aktif di organisasi Wihara? Sebenarnya saya nggak aktif di organisasi Wihara saja. Dulu waktu saya SMA, beberapa tahun yang lalu, saya juga aktif dalam organisasi OSIS. Di OSIS saya menjabat sebagai bendahara selama 1 tahun dan sebagai staf kewirausahaan selama 1 tahun. Nah, jadi kenapa mau aktif berorganisasi? Nah, organisasi yang di Wihara ini, menurut saya ini adalah ladang yang subur bagi saya untuk terus memupuk kebajikan. Nah, kenapa? Karena selain kita belajar untuk berorganisasi, kita juga bisa berbuat baik dalam organisasi Wihara. Dengerin Vika ya, kakakmu ini. Pertanyaan keempat dari David Lim 11. Apa arti Sekber PMVBI untuk Koko Wahdi? Oke, arti Sekber PMPBI untuk saya pribadi ya. Sekber PMPBI ini sebenarnya saya artikan sebagai ladang saya, ladang untuk kita semua, pemuda budayana, pemuda Buddhis, untuk terus berbuat kebajikan, untuk terus berlatih, karena di dalam wadah Sekber PMPBI ini kita punya kesempatan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus untuk belajar. Belajar apa? Nah, di sini di Sekber sendiri yang saya dapat itu saya bisa belajar berorganisasi, bisa belajar untuk komunikasi yang baik. Terus saya juga belajar tentang leadership juga gitu.
Nah, jadi manfaatkanlah gitu wadah Sekber PMPB ini untuk hal-hal yang memang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pertanyaan kelima dari Angelin_Sien. Kok sejak umur berapa mulai aktif jadi PMV dan apa yang memotivasi Koko untuk ikut berperan aktif di PMV? Saya aktif di PMV itu sejak umur 10 tahun. Nah, untuk motivasi saya kenapa mau berperan aktif di PMV? Saya merasa pemuda yang harus aktif dan saya harus punya peran dalam perkembangan Budadama. Pada pengalaman saya terus berlatih, mencari pengalaman-pengalaman, experience untuk sama-sama belajar gimana sih aktif di wihara ini, terus gimana aktif di organisasi ini. Tentunya dengan jalan yang memang baik untuk kita, itu untuk yang awal. Nah, aktif di PMV ini sebenarnya sangat-sangat bermanfaat bagi saya gitu. Saya merasakan sendiri manfaatnya. Yang pertama ya, saya bisa kenal banyak orang, bisa punya banyak teman, bahkan saya merasa saya punya banyak saudara di daerah-daerah gitu. Nah, terus dengan aktif di PMV, saya sendiri banyak belajar tentang leadership juga. Kebetulan memang saya banyak memimpin di PMV Manggala Cemara. Oh, jadi Koko jadi mantan ketua PMV Manggala ya? Ya, mantan ketua PMV Manggala. Tahun berapa itu? Saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP? Ya. Jadi langsung ditunjuk gitu? Tanpa ditunjuk juga, jadi saya sendiri memang berperan aktif gitu. Jadi saya yang aktif, ada kegiatan ini bantu, ada kegiatan ini bantu gitu. Sampai akhirnya orang-orang wihara ya mempercayai saya gitu untuk sama-sama mengarahkan pemuda di Wihara Manggala itu untuk sama-sama aktif. Pertanyaan dari Tivando, apa motivasi Ko Wahdi kalau berada di titik jenuh dalam melakukan sesuatu? Oke, motivasi saya jika saya mengalami atau berada di dalam di titik jenuh. Yang pertama, saya selalu memotivasi hal-hal yang ingin saya lakukan ini untuk apa gitu. Nah, jadi di saat saya mengalami kejenuhan atau berada di titik jenuh, saya selalu mengatur ulang motivasi saya gitu. Sebenarnya saya melakukan hal ini tuh untuk apa gitu? Apakah ada manfaat untuk diri saya maupun untuk orang lain gitu? Kalau memang ada manfaat, saya akan lanjutkan. Tapi kalau memang tidak ada manfaat, saya akan putuskan sampai di situ. Jadi kita melihat, ketika kita ingin berhenti, kita melihat lagi gitu, apa manfaat kita untuk diri kita sendiri. Betul. Dan untuk orang lain. Betul. Setiap aktivitas atau setiap tindakan yang kita lakukan itu sebisa mungkin kita selalu atur motivasi. Sebenarnya kita bertindak ini untuk apa? Tujuan awalnya. Betul, ya, tujuan awalnya. Contohnya misalkan kayak kita mandi itu untuk apa gitu? Mandi kan tujuannya ya untuk membersihkan diri gitu. Nah, kita makan untuk apa? Makan kita untuk terus meningkatkan energi dalam tubuh kita gitu, yang sudah kita pakai. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Loyal Luciana. Jika kamu hidup sampai usia 90 tahun dan bisa memiliki tubuh atau pikiranmu saat berusia 30 tahun, mana yang kamu pilih? Tubuh atau pikiran? Oh, jadi ini ibaratnya kita punya tubuh dan pikiran 90 tahun. Okay. Udah tua. Okay. Kamu kasih pilihan nih, mau tubuh atau pikiran kamu yang 30 tahun? Saya pilih tubuh. Kenapa saya pilih tubuh? Karena jika kita berusia 90 tahun dan dikasih kesempatan untuk seperti usia 30 tahun, pilih tubuh atau pikiran, saya pilih tubuh. Kenapa? Karena dengan tubuh kita yang muda gitu, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nggak usah yang ribet-ribet lah, misalkan kayak menyapu aja gitu, kita membersihkan atau cuci piring aja itu sudah bermanfaat gitu. Memang dengan saya memilih tubuh, pikiran saya pasti akan mengalami pelambatan atau mungkin bisa dibilang pikun gitu kan. Tapi setidaknya saya bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Tapi kalau misalkan pikirannya 90 tahun, ya, tubuhnya 30 tahun, itu kan masih apa ya, masih orang tua gitu kan, single dong. Iya. Iya gak? Bener gak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apa yang bermasalah dengan sih, single? benar, Gitu gak kan? apa-apa gitu ya. Iya. Ini jadi biku. Ya, next pilihan.
Itu pilihan lanjutan ya. Dari Fitria_Zu, seberapa penting sekber itu buat Koko? Kalau ditanya seberapa penting sekber untuk saya, sekber adalah keluarga kedua. Oh iya, bener kan? Kita keluarga ini, kita keluarga. Sekber ini adalah keluarga kedua bagi saya gitu. Saat saya tidak berada di rumah atau saat saya ada di luar kota, saya punya banyak keluarga gitu. Ya. Dan itu bermula atau berasal dari sekber. Jadi apa ya, nggak cuman teman-teman, tapi orang juga yang bisa klop sama kita gitu. Betul. Ya, yang bisa kita ajak curhat. Betul. Bisa jadi apa ya, jadi benar kayak keluarga lah gitu. So, sekber juga penting buat hidup saya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Hansen Siwon Han. Oh ya, Hansen Siwon Han. Seberapa penting komunikasi dan pemerataan informasi? Apakah di sekber Jabar sudah memiliki komunikasi dan pemerataan informasi yang baik? Kalau ditanya seberapa penting komunikasi dan pemerataan informasi, ini sangat penting. Kenapa? Karena komunikasi dan pemerataan informasi ini adalah gerbang awal kita untuk bersosialisasi gitu. Nah, terus di sini ditanya lagi, apakah di sekber Jabar pemerataan informasi dan komunikasi ini sudah menyentuh ke semua PMP gitu ya kan? Bener nggak sih pertanyaannya? Apakah di sekber Jabar sudah memiliki komunikasi dan pemerataan informasi yang baik? Kita masih dalam tahap belajar. Tentunya semua orang, bahkan mereka yang komunikator pun akan terus belajar gitu, memperbaiki cara berbicaranya, cara berkomunikasinya gitu. Nah, jadi kalau ditanya udah baik atau belum, kita masih belum baik. Dan kita akan terus belajar untuk mengasah kemampuan untuk komunikasi kita. Karena tiap orang dari tiap PMV, dari tiap wilayah kan juga beda-beda, punya pemikiran sendiri, punya Betul. cara kerja, cara hidupnya sendiri. Betul. Gitu kan. Betul. Kita juga rada gimana ya? Kita dari satu harus ke satu lagi Iya. gitu. Ya kan? Betul. Jadi harus benar-benar individual gitu. Betul. Ya kan? Ya. Pertanyaan dari David_Goi. Menurut Koko, adakah hubungan sekber dengan kehidupan sehari-hari kita? Yang saya rasakan sendiri itu ada. Contohnya apa kok? Contohnya di sekber dengan kesempatan yang sangat bagus, dengan kesempatan yang sangat berharga, saya menjabat sebagai sekprop. Tentunya saya harus dibekali dengan jiwa-jiwa leadership, pemikiran-pemikiran pemimpinan yang baik gitu. Nah, ini sangat membawa dalam kehidupan sehari-hari saya gitu. Dalam kehidupan sehari-hari saya harus berusaha untuk bijak dalam memutuskan sesuatu gitu. Memang terkadang saya juga masih luput gitu, tapi hal ini tidak menutup semangat saya untuk terus belajar gitu, memperbaiki kekurangan dalam diri saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, tentunya lebih bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun untuk orang lain. Pertanyaan dari Faridalim 03. Apa sih tujuan utama hidup Ko Wahdi? Tujuan hidup ya. Sebenarnya tujuan hidup saya ya, saya ingin hidup menjadi manusia yang lebih bermanfaat gitu. Entah itu untuk diri saya sendiri, keluarga maupun orang lain gitu. Nah, saya juga tidak bisa langsung menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Pastinya butuh proses. Yeah. Nah, proses ini adalah pembelajaran. Contohnya misalkan dari pembelajaran banyak hal sih, pembelajaran kita bisa dapat dari berbagai cara, dari siapa saja gitu. Nah, entah itu baik di sekolah ataupun di lingkungan wihara ataupun di lingkungan keluarga sekalipun gitu. Nah, pembelajaran ini yang terus akan mengasah kita untuk mempertajam motivasi hidup kita apa gitu. Tujuan utama hidup kita apa? Tentunya yaitu menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan juga orang lain. Seperti itu sih. Kalau misalkan masalah tujuan hidup nih, Ya. yang satu materialistis, sama Betul. yang satu lagi spiritualistis. Betul. Mana yang lebih penting? Atau dua-duanya penting atau gimana? Jika kita hidup itu harus memenuhi keduanya. Yang pertama itu spiritual. Kita hidup tanpa spiritual itu seperti kita berada dalam sebuah perahu dan terombang-ambing di lautan. Nah, kita bingung gitu mau kemana gitu. Nah, posisi spiritual ini sangat penting, berperan penting gitu dalam kehidupan untuk membantu kita mengarahkan gitu. Sebenarnya apa yang ada dalam keyakinan kita gitu untuk menjalankan hidup ini gitu. Untuk yang materialistis ya kita tahu gitu, maksudnya kita manusia, kita butuh makan, kita butuh sandang gitu, papan gitu.
pilih materialistis atau spiritual, dua-duanya saya pilih sih. Semuanya harus terpenuhi gitu. Iya. Harus seimbang. Gak bisa salah satu gitu. Betul, kan? betul, harus seimbang. Oke. Dari Fania_Sosial 2, apa alasan terkuat Wahdi buat masuk Sekber dan mau menerima posisi Sekprov? Alasan terkuat saya masuk ke Sekber. Yang pertama, saya sudah mengetahui Sekber ini adalah wadah kita bersama untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Orang yang bermanfaat gitu, maksudnya untuk diri saya ini, balik lagi ke motivasi saya gitu, balik lagi ke tujuan hidup saya. Nah, saya menemukan Sekber sebagai wadah yang sangat bagus gitu, sangat bagus untuk perkembangan diri saya gitu. Nah, itu alasan terkuat saya untuk bergabung ke Sekber. Terus kenapa mau menerima posisi sebagai Sekprov? Dipilih. Sebenarnya ini memang kenyataannya memang dipilih, iya, ya. Kenyataannya memang dipilih. Tapi saya sendiri memang punya tujuan, kalau memang ada kesempatan untuk menjadi seorang Sekprov, saya akan menjadi seorang Sekprov. Kenapa? Karena saya ingin sama-sama belajar, sama-sama mengarahkan teman-teman pemuda gitu, bahwa kita adalah pemuda, kita punya jiwa pemuda, jiwa semangat maupun jiwa kreativitas yang sangat tinggi gitu. Pengen pemuda ini bisa terus mengasah gitu, pemuda ini bisa terus belajar. Nah, itu sih motivasi saya kenapa saya pengen jadi Sekprov, atau kenapa saya mau jadi Sekprov gitu. Jordan_Dan Ryan, what is the reason of life? Waduh. Wow. Jawabnya pakai bahasa Inggris ya? Enggak. Soalnya Enggak lah. pertanyaannya bahasa Inggris itu. Enggak. Dan Ryan, Iwan Han? Apa tujuan hidup ya? Dalam Buddhism kita tidak terlepas dari karma. Saya lahir ke dunia ini tentunya hasil dari karma perbuatan saya di masa lampau gitu. Sebenarnya alasan saya lahir yaitu balik lagi ke karma gitu. Cuma yang perlu kita tekankan dalam hidup kita sekarang itu, tujuan kita apa gitu. Kalau untuk alasan hidup ya kita secara Buddhism balik ke karma gitu. Kita udah hidup, nah kedepannya kita mau ngapain gitu kan, kita kan perlu tujuan gitu kan. Nah, harus bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Nah, itu dia ini. Untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Nah, karena sekarang ini kita kebetulan sedang bina wigati, dan syutingnya juga sedang di tempat Wihara Sakyawaranam. Nah, kira-kira dari Ko Wahdi ini ada pesan atau kesan apa gak buat para panitia, pengurus, dan para pesertanya? Dalam Bina Wida kali ini temanya adalah Dhamma is your life. Nah, dimana kita diminta untuk mendalami gitu. Sebenarnya Dhamma ini apa gitu? Apakah teori atau bisa dipraktekkan gitu? Nah, pada kenyataannya Dhamma hanya sekedar teori itu ya tidak bagus juga gitu. Tentunya harus dilandasi dengan praktek juga gitu. Nah, di sini saya ingin memberikan kesan selama acara Bina Widya ini. Saya merasa teman-teman pemuda di sini sangat enjoy gitu. Teman-teman pemuda sangat ingin tahu tentang budayanya itu sendiri seperti apa gitu. Nah, bahkan kita sama-sama belajar gitu, belajar tentang Buddhism. 3 mazhab besar dalam agama Buddha, yaitu Theravada, Mahayana, dan Tantrayana gitu. Respon dari teman-teman peserta maupun panitia ini cukup antusias gitu. Bahkan teman-teman pemuda yang awalnya tidak tahu kebaktian Mahayana seperti apa, sekarang jadi tahu. Terus kebaktian Tantrayana yang seperti apa, sekarang jadi tahu gitu. Nah, ini benar-benar pengetahuan kita semua gitu. Nah, pesan untuk teman-teman peserta maupun panitia dan juga pemuda budayana dimanapun berada, tentunya kita harus terus meningkatkan spiritualitas kita. Jadi tanpa ada spiritual, hidup kita akan seperti perahu dalam lautan. Kita akan terombang-ambing dalam kehidupan ini gitu. Semangat sih buat teman-teman pemuda budayana, jangan pernah takut. Kita pemuda, kita harus semangat dan kita harus kreatif. Hidup pemuda budayana, hidup. Terima kasih buat Ko Wahdi. Terima kasih. Ya, oke, sampai di sini dulu Q&A dari kita.
Salam terakhir, terima salam damai dari saya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain.